Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ilahi ta'ala wa khususan aban wa ummahatina wa jaddi wa jaddatina abna'ana wa auladana wa bibarakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, kita teruskan lagi ya, ini dah masuk ke masalah-masalah yang berhubungan dengan amaliyah jasadiyah. Ini perlu kita cermati betul ya, karena ibu-ibu, bapak-bapak kan sudah. Pertama masalah akidah dengan akhlak. Yang kedua masuk ke amaliyah jasadiyah itu diawali dengan makan barang yang halal. Setelah makan barang yang halal, yang perlu dijaga itu rasa keamanan jiwa, supaya betul-betul kita ini bisa eksistensi. Kehidupan ini jangan sampai ada yang saling bunuh-membunuh ya, ini didikan amaliyah jasadiyah. Nah, yang ketiga, setelah kita dilarang bunuh-membunuh, kita berbuat adil dengan keluarga di dalam masalah bagi-bagi harta ya. Boleh menggunakan pendekatan wasiat, boleh menggunakan pendekatan tasolu, baru berikutnya waris kalau masih ada sisa. Cuman perlu diketahui, sebelum waris atau sebelum jatuh harta itu kepada keluarga, jangan sampai kewajiban-kewajiban pribadi kita terabaikan ya, apa zakatnya dan hutang piutang sesama manusianya ya. Imam Syafi'i itu mengharamkan harta yang belum dizakati untuk dibagikan ke keluarga. Nah, kita sekarang beralih ke ayat puasa. Nah, kalau itu semua itu kita lakukan, ini kan amaliyah jasadiyah. Jadi membersihkan hati, puasa itu kan objeknya hati dan jasad masih A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, ho tiang-tiang ingkang beriman. Aladina kita saged di bahasa haluskan, bukan wong-wong tapi tiang-tiang. Tiang-tiang ingkang sampun podo amanu, itu fi'il madhi ya. Maksudnya tiang-tiang ingkang sampun gadah iman. Nah, makanya di awal begitu panjang masalah iman itu karena dasar melaksanakan tuntunan agama niku dasarnya harus gadah iman rumiyin. Nah, boten percados ya boten ngelakoni. Alime kados napa kalau boten iman. Nah, kata sing hafal Quran tetapi tidak iso ngamalno Al-Quran, kada senuku gronye underplus. Nah, ngapunten Bu nggih, ini rada haus ya Bu, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi malam, datangnya malam ya dari Batu ke sini, alhamdulillah. Uti al amanu tiang-tiang ingkang sampun podo iman. Nopo yang harus kita perhatikan? Kutiba itu ai purido, tegese wis den wajib akan. Bahasa asalnya kan kataba yaktubu itu nulis. Nulis itu kalau Gusti Allah maksudnya sudah menentukan sesuatu. Oleh karena itu para ulama mengartikan kutiba ai purido, tegese wis den parduaken. Kangge sinten? Ya kangge alaikum ing atase sira kabeh tiang-tiang ingkang mukmin. Nopo yang dikutiba? Nah, asyamu tegese puasa. Kama koyo ya jadi puasa itu pun iri jeneng sanes kangge tiang muslim yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi saja. Kama kutiba kaya to sampun den wajibaken alal ladina ing atase tiang-tiang mingkoblikum saking saderenge sira kabeh. Ai minal umami tegese saking umat-umat sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad, puasa itu memang sudah menjadi kewajiban. Bahkan ada yang sudah mentradisi. Jadi kalau boten poso niku boten ikulah, boten sek. Nah, boten itu. Kalau yang sudah rutin kayak Senin Kemis ya. Makanya puasa itu nanti kita bedakan, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah, dan ada sunnahnya puasa. Nah, beda Bu nggih. Kalau puasa sunnah contohnya nopo? Senin Kemis. Yaumul Bid itu tengah bulan 13, 14, 15. Dan hari atau Daud, satu hari puasa, satu hari. Tetapi ada sunnahnya puasa. Nah, sunnahnya puasa napa Bu? Napa? Sunnahnya puasa contohnya takhirus sahuri, mengakhirakan sahur. Nah, itu. Yang kedua takjil iftar, mempercepat buka. Itu termasuk sunnahnya puasa. Jadi jangan dibalik, beda ya sunnahnya puasa dan puasa sunnah. Ai minal umami tegese saking pira-pira umat terdahulu. La'allakum menawa sira kabeh, menawa mudah-mudahan menawa sira kabeh iku tatakuna saged dados tiang-tiang ingkang bertakwa. Nah, para mufasir nopo bedane tatakun kaitannya dengan puasa dengan kemarin kita tatakun kaitannya dengan bagi-bagi harta. Nah, dari bagi-bagi harta juga kan ada kata-kata tatakun juga kan itu. Kalau bagi-bagi harta hakon alal muttaqin itu kan bagi-bagi harta ya, supaya kita betul-betul menjadi orang yang takut untuk tidak berbuat adil. Jadi kalau alal muttaqinnya itu supaya kita berbuat adil, takutnya itu. Kalau tatakun di sini para mufasir mencoba. Karena apa? Karena puasa itu hubungannya dengan maksiat. La'alakum menawa sira kabeh iku tatakuna dados tiang-tiang ingkang saged bertakwa maring nopo? Al ma'asiyah, maring pira-pira perbuatan maksiat. Fa innahu mongko setune ku puasa iku yaksiru syahwata. Puasa itu bisa mengendalikan, bisa mecah-mecahkan syahwat. Nah, jadi memasuki dunia amaliyah jasad itu ya yang karena yang menggoda sehingga kita tidak mau mengamalkan amaliyah jasadiah itu karena onone syahwat. Dan syahwat itu memang wujudnya nopo, jelegreknya jiwa raga. Jadi syahwat itu jiwa raga itu produk syahwat. Nah, makanya sing angel itu kan jiwa raga mengamalkan jasadiah itu.
Makanya perlu ditoto atine dhisik. Jadi jangan mengkambing hitamkan jasad itu wujudin apa? Ya jasadnya wujudnya jelegreg jiwa raga kita. Mengapa perlu dikendalikan? Nah, karena apa? Karena alatihya mabda'uha. Karena syahwat ini merupakan awal orang berbuat maksiat. Alati kang ya utawi si syahwat iku mabda'u. Nah, panggonan yang memulai orang berbuat maksiat. Kerentek nafsu itulah yang menjerumuskan kita berbuat maksiat. Nah, puasa itu makanya termasuk joko-joko. Nah, joko-joko itu lajang-lajang, baik perempuan maupun laki-laki. Tapi memang hadis itu seolah-olah memberikan gambaran sing rodo gemrengseng menghasut untuk berbuat syahwat, artinya hubungan biologis itu laki-laki. Makanya ada hadis kan, ya masyaros sabab manis tato aminkumul alba'ata palataja. Pak ilam yastati fa inahu si fa'alaikum bisaum. Yang ada kadang-kadang anak pondok itu melecehkan, Pak ilam yastati fa'alahi bisobun, kata itu orang anak pondok itu kadang-kadang malibi fa inahu lawijja. Karena dengan puasa itu kita bisa mengendalikan nafsu syahwat. Itu hubungannya dengan nafsu syahwat, hasrat biologis. Nah, itu laki-laki itu lebih gemerengseng daripada ibu-ibu. Makanya hadis itu dengan Al-Quran itu sing banyak memberikan gambaran kalau urusan gemerengsengnya syahwat biologis itu sing rodo. Nah, itu rodo. Itu laki-laki, walaupun ya kadang-kadang ya loyo ya, makanya. Tapi kalau ibu-ibu memang nggak begitu. Nah, anehnya tetapi yang memancing, apunten ibu-ibu nggih, yang memancing laki-laki itu terprovokasi syahwatnya. Kalau menurut ayat itu az-zaniyatu waz-zani fajlin. Jadi kalau yang membuat laki-laki ini terpancing saluran biologisnya itu gara-gara ibu-ibu. Makanya akhirnya supaya tidak memberikan tawaran, makanya ibu-ibu oratnya berbeda dengan laki-laki kan. Jadi rentetan untuk mengendalikan nafsu biologis itu sangat ketat dalam Islam ini, sangat ketat. Mulai dari an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau kamu memang sudah kepingin nikah, ya ojo ya nikahlah. Sebab kalau kamu tidak cepat-cepat nikah, termasuk bapak-bapak, ngapunten bapak-bapak jangan tersinggung, itu memang ada. Jadi ini dalam rangka betapa Islam itu masalah hubungan biologis itu betul-betul dikemas sedemikian luar biasanya. Ya, sehingga ada hadis, ya masyar sabab manis tato amin kumul ba'ata falyatajawaz. Fa ilam yastati fa'al bisa. Orang laki-laki yang sudah kenceng punya keinginan untuk nikah, falyatajawaz, maka nikahlah. Nah, kalau kamu tidak mau nikah, ya poso. Nah, ngoten Pak poso. Makanya nggak usah terlalu inilah. Makanya saya sering ngapunten ini bukan berarti ngocok-ngocoki. Sudahlah, kita ini sudah diberi nasib sendiri-sendiri. Kalau yang sudah meninggal duluan ya sudah, doakan yang banyak, cepet-cepet nikah lagi. Kalau makanya bapak-bapak ini Bu ini, bapak-bapak tuh gak ada idahnya. Nggih, wong durung idah aja sudah kawin lagi yang banyak tuh. Belum meninggal aja ya. Jadi maka ini betul. Jadi ini menggambarkan bagaimana kalau kaitannya dengan tawaran
keinginan biologis bapak-bapak itu lebih apa ya, tetapi yang menggoda adalah ibu-ibu. Makanya akhirnya aurat dibedakan, satrul aurahnya itu dibedakan supaya betul-betul terbungkus ya, supaya tawaran-tawaran kepada rangsangannya ini terkendalikan. Jangan buka-bukaan, justru sensasional, wah kacau kan. Jadi kenapa? Karena puasa ini memang fokusnya itu dalam rangka mengendalikan nafsu syahwat. Nafsu apa innahu yaksiru syahwata, karena sungguh dengan puasa itu insya Allah bisa mengendalikan, bisa memecahkan. Yaksiru itu asalnya memecahkan. Nah, jadi supaya syahwatnya bisa terkendali. Alati ya mabda'uha. Jadi yang membuat kita ini berbuat maksiat awalnya dari godaan syahwat awalnya itu. Akhirnya berikutnya itu dari syahwat wanita, kemudian syahwat tahta, syahwat harta. Nah, sehingga dibaliknya, kalau sudah kadang-kadang juga begitu, kalau sudah punya tahta maka yang berimplikasi kepada tumpuk harta. Setelah tumpuk harta wanita. Makanya ada juga bapak-bapak ya yang ibu-ibunya mendoakannya kau popo sampai gak patai sugih, bapak-bapak gak usah soro-soro golek bondo dunyane, karena khawatir kalau sugih akeh bondo dunyane, duitnya ada yang di dompet, ada yang di sak, dan ada yang di kopea. Biasanya kalau ada bapak-bapak naruh uangnya di kopea itu sudah pikirannya sudah beda. Nggih. Aku gak duit, dompetnya kosong terus. Nah, tahu-tahu kopeahnya ditaruh, dilempitnya di kopea. Nah, ibu-ibu, nah, boleh nggak ibu-ibu nyolong duitnya bapak-bapak yang medit? Boleh, Bu. Nah, ini kayak jadi kalau panjenengan gak tahu dibelanjai, ngakunya gak punya duit terus, setelah digeladah. Nah, tahu-tahu uangnya dilempitnya di kopea. Akhirnya oleh ibu-ibu duit yang dilempitnya di kopea dicolong, tetapi sebatas untuk kebutuhan nafkah boleh. Nah, kalau bapak-bapak yang sama halnya juga bapak-bapak mengendalikan duitnya. Kalau ibunya boros juga ibu jangan sakit hati. Kalau bapak-bapak tahu-tahu ngawein seket, kalau dikai berapa saja habis semuanya. Itu dalam Islam itu ada dalam hak dan kewajiban suami istri. Ini syahwat. Ayyamam ma'dudat, dengan beberapa hari yang ditentukan. Ayyaman dibaca nasbun, itu kan lain ayat sebetulnya. Kenapa dibaca nasob? Nasob itu i'rob. I'rob itu yang bisa menentukan bacaan di akhir kalimat, dalam akhir kata dalam bahasa Arab. I'rob itu ada rofa, ada nasob, ada khofad, ada jar, ada 4. Nasab rofa itu doma, nasob itu fathah asalnya, khofad itu kasroh, jar itu jajem sukun. Nah, jenengan gak usah lirobi arbau alamatin adomatu wal alipu wan nunun Pak Ahmad domatu patakunu alamatan lirobi, itu gak usah hafal, jenengan gak usah. Tapi kalau saya agak ngerti ya mungkin ini ustadz gak patah ngerti kan repot. Tapi kalau panjenengan gak patah ngerti gak apa-apa Pak. Ya ropai. Jadi irob itu yang merubah cara membaca akhir kata dalam kalimat. Makanya di sini ada baca ayyaman. Ayyaman itu nasbun, dibaca nasob. Ayyaman dengan fathatain. Nah, bisyami au bisumu, maksudnya untuk bisa memahami sebelum kata ayyaman
nah para ulama mencoba memahami kita bisumu dengan puasalah kalian ayaman beberapa hari muqaddaron halnya di kira-kira ukurannya itu. Jadi untuk kok ujung-ujung kata ayaman itu gimana ceritanya itu? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Nah, jadi disitulah peliknya untuk mengartikan, mengalih bahasakan, bukan mengartikan ya, mengalih bahasakan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa di luar bahasa Arab, namanya tarjamah. Jadi tarjamah itu pengalih bahasaan dari ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa di luar bahasa Arab. Nah, kata yang menerjemahkan ilmunya ya harus rodok ini. Tapi kalau kita ini dengan ngaji tafsir seperti ini, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit dijelaskan oleh mufasir ini. Oh, ngene dibaca ngene dan ma'dudatin. Nah, ma'dudatin itu artinya kola ila au muaqqatatin bi'adadin maklumin. Nah, maksudnya ma'dudatin itu beberapa hitungan yang diketahui. Jadi bukan hitungan yang tidak diketahui, ada batas waktu. Ada waktu yang betul-betul diketahui, makanya ayaman, sumu ayaman ma'dudatin. Nah, sekarang kenapa dibaca ma'dudatin? Nah, ini sifat juga, sifat dari ayaman. Loh, katanya sifat itu harus mengikuti mausufnya, kata yang disifati. Nah, karena ma'dudatin itu jamak mu'annas salim. Nah, karena ada jamak itu ada 3, ada jamak muzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, dan ada jamak taksir dalam bahasa Arab itu. Nah, dari mana kita bisa membedakan? Dari cara membacanya. Nah, pun repot-repot seperti ma'dudatin dengan beberapa hari yang ditentukan, tegasnya dengan beberapa bilangan yang diketahui. Wahia, nah wahia ini supaya apa, kita ini ketika mengartikan Ramadannya itu jelas, syahrul Ramadannya itu, maka wahia ini diberi penjelasan oleh mufasir, wahia utawi ayam ma'dudat. Ayam itu jamak, Bu, dari kata yaumun. Yaumun 1 hari, yaumani 2 hari, ayaman, ayamun beberapa hari. Nah, itu. Jadi bukan hanya ukuran jamak itu dalam bahasa Arab itu lebih dari 3. Jadi plural and singular, bahasa ini kan ada istilah singular, karena bukan singular, singular dan plural. Nah, plural itu jamak. Jamak itu bahasa Arabnya jamak. Ukuran jamak itu lebih dari 3. Kalau bahasa Indonesia jamak itu banyak, itu ukurannya lebih dari 2. Kalau bahasa Inggris ya, tidak mengenal istilah musanna, ya, tidak tasniyah. Wahia utawi ayyamam ma'dudat iku Ramadanu, bulan Ramadan. Kama sayati kaya bakal teko. Nah, akan datang penjelasannya di kemudian ya. Wa qallaluhu tashilan alal mukallafin. Nah, itu. Paman mongkone sinten mawon kana kang ana sapa siman ana mingkum saking sira kabeh tiang-tiang ingkang sampun beriman. Nah, maksudnya di sini pamangkana minkum hina syuhudihi, yaitu dimaksudnya ada dalam keadaan apa, berada dalam kondisi apa gitu. Kemudian dijelaskan dalam kondisi hina syuhudihi, ing dalam nalikane nakseni bulan Ramadan. Pamangkana. Jadi pamangkana di sini adalah bagi siapa-siapa yang ada pada bulan Ramadan. Bukan orang yang berpuasa loh, Bu ya. Ini belum bukan. Anak dalam kondisi apa? Ramadan.
pamangkana mongko lamun ana sapa siman iku maridon iku. Nah, ini khobar dari kata kana. Kana itu tarpaul isma watan sibul khobar. Dalam bahasa Arab itu apa cara membaca itu sebetulnya kalau ngerti itu walaupun gundulan. Nah, kalau kados niki gundulan ini. Nah, kula niki ana sing rada ini apa tak goleki sing ana bahasa cara Jawa nih sekaligus kula belajar bahasa Jawi nggih ngapunten sebab kula niki ora Jawa. Bahaya kan ora Jawa dianggap ora berakhlak. Makanya pun ngarani kula ora Jawa nggih bismillah. Insya Allah jawani Bu nanging ora saged ngendika masa untuk pribadi ngendika Bu ngomong lah boten saged ngomong bahasa Jawa ingkang sae maka kula sambil belajar pados sing wonten artine bahasa Jawa karena sekaligus dalam rangka belajar ya napa ngucap ngendika. Kalau kangge pribadi napa masa ngendika Bu kula ngendika ta napa ngomong kula ngomong nggih ngomong bahasa Jawa. Kalau kangge tiyang lintu krama inggile ngomong panjenengan ngendika napa nah nggih kalau awakmu ngomong apa nah ini sing apik hina syuhudim dalam kondisi apa orang ya ketika pada bulan Ramadan maridon tegese tiang niku iku dalam kondisi loro niku sakit nggih au ala safarin utawa orang yang ada pada bulan Ramadan itu bukan sakit tetapi dalam bepergian. Makanya ngapunten mungkin minggu depan nih kalau jadi saya kemisnya itu mau bepergian, berangkatnya Rebu berarti kemisnya mau bepergian. Mudah-mudahan aja sehat. Nah, memang hidup saya tuh di jalanan Bu, masya Allah kadang-kadang. Kalau Senin itu sudah ke Surabaya, tahu-tahu di bel harus ke Kediri, dari Surabaya balik nang Kediri mana. Padahal mestinya dari ngerti ngono ya gak usah nang kayak kemarin Surabaya terus ke Batu. Nah, disuruh nginap ya karena kita punya istiqomah. Saya iling Yai Faisal. Kalau beliau ini kalau sekitar Batu, Tretes, Pacet, kalau ada kegiatan kantor itu gak perlu nginap. Balik bengi jam piro ae balik ya itu. Kula akhirnya ngikuti wah ini kalau nginap itu perai lagi ngajinya wah bahaya makanya tak pulang mawon ke panitia saya. Nah, untung acaranya sudah diselesaikan sebelum maghrib alhamdulillahnya. Gimana bisa dipercepat sakit mestinya malam jam 8 nah kita dipepetno. Jadi akhirnya bisa pulang rodo sore. Nah, kalau semulainya jam 8, selesainya jam 10, pulang jam 10 ke sini ya jam. Tapi alhamdulillah perjalanan lancar. Makanya dongano mawon nggih kula niku Ibnu Sabil. Makanya kalau panjenengan gadah dunya yang biasa dijakatkan, saya termasuk ini ya mungkin ya, termasuk salah satu mustahiknya. Au ala saparin utawa tiang niku wonten ing dalam perjalanan lunga dan sekarang tuh lunga ini sudah ramai lagi Bu di bandara itu saya pikir selama Covid itu kan sepi ya, ternyata ramai lagi luar biasa ini. Ai musafiron tegese wong niku lunga bepergian tetapi ya bepergian yang bagaimana saparol qasri ya, yaitu bepergian yang diperkenankan kita melaksanakan qashar. Nah, qashar itu apa? Keringanan di dalam sholat. Nah, kalau kita dalam kondisi bepergian yang memungkinkan jaraknya itu dibolehkan kita melaksanakan qashar,
wajhadahu saumu bihalaini. Nah, maka begitu juga puasa, maka puasa ini ada kemungkinan yaitu dibolehkan untuk tidak dilaksanakan. Nah, itu utama. Jadi ayat ini ya ada yang mengatakan ini apa namanya, bepergian itu kalau bepergian ya harus mokel. Nah, tetapi setelah ini pamangkana ya maridon au ala saparin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Fa'iddatun fa'alaihi iddatun. Jadi fa'iddatun itu untuk bisa diartikan secara memahaminya secara baik, maka para mufasir menambah fa'alaihi mongko iku wajib ing atase si wong sing kana maridon au ala saparin ya iddatun utawi bayar apa fidyah. Jadi mengganti ya, ini pak iddatun itu diartikan iddah itu ya tadi kalau ibu-ibu ditinggal suaminya itu atau cerai ada iddahnya. Iddah itu wilangan, artinya pak alai mangka ikut tetap ing atase mangkana maridon au ala saparin iddatun utawi bilangan ma'abtoro ya hitungan beberapa hari yang dia tidak berpuasa. Abtoro ya buka, wong tidak berpuasa. Maksudnya abtoro di sini artinya buka, maksudnya tidak berpuasa. Iddatun min ayamin ukhor, di hari-hari yang bukan bulan Ramadan. Ya sumuha tegese podo puasa sapa si mangkana maridon au ala saparin ya ha ing dalam ayam ya badalahu sebagai ganti dari kita tidak melaksanakan puasa karena sakit atau karena bepergian. Nah, ukurannya sakit seperti apa? Nah, ini juga bagian dari himayatun nafs ya. Jadi mengapa orang sakit tidak boleh berpuasa? Kalau dengan sakit itu sakitnya tambah parah yang mengantarkan kematian, itu gak boleh maksa puasa. Begitu juga bepergian. Mengapa bepergian ini dibolehkan mokel? Ya bukan mokel ya, boleh buka ya, karena memang bepergian juga karena apa? Kit'atun minal azab. Nah, diakui atau tidak as-safaru kit'atun minal adab. Bepergian itu merupakan bagian daripada siksa. Nah, itu. Karena apa? Mesti bepergian itu payah. Apalagi dulu sebelum ada Alphard ya, dulu kan Al-Fatihah yang banyak bepergian. Sekarang ada Alphard, Pak. Kalau sien Al-Fatihah, nah bepergian itu. Ya itu. Sekarang pakai Alphard lumayan, ya itu bisa. Tapi bagaimanapun dengan mobil jenis apapun, Bu, kalau bepergian yo kosel. Nah, napa malih kalau Surabaya Sumedang. Waduh. Saya nyoba mulai bis yang biasa, bis eksekutif dan bis super eksekutif podo kesele. Naik pesawat sama, Bu. Jakarta Surabaya. Akan cuman 1 jam 10 menit. Ya. Tetapi melaku di bandara, Bu. Napa malih kalau panjenengan ke Jakarta naik Garuda dari Jakarta ke Surabaya, waduh, melakukan itu mungkin 3 kilo lebih itu. Mulai dari masuk, kemudian periksa, kemudian masuk itu. Ke kiri dulu itu 1 kiloan mungkin. Setelah ke kiri ke kanan lagi, ke kanan turun lagi ke tempat. Oh, itu jauh. Begitu juga kalau jenengan turunnya itu ke Melaku. Ya, aduh. Nah,
lumayan kalau di Juanda sih lumayan nggak pakai adoh. Tapi kalau sudah di Jakarta, di Singapura, di Batam, adoh melakukannya. Adoh. Ada itu alias jauh. Begitu juga sudah duduk di pesawat, itu kadang-kadang ada sampai 1 jam. Kenapa? Nunggu ininya itu, nunggu landing sama take off itu, antri Pak. Aduh, pikir saya. Makanya betul Rasulullah itu sudah memprediksi awakmu naik opo wae as-safaru qit'atun minal azab. Anos apa. Ya, makanya musulah dalam fikih itu ada namanya ilat. Apakah bepergian itu yang menyebabkan apa karena tumpaannya atau jaraknya? Ternyata yang membuat kita boleh adanya ruksoh itu kebolehan tidak melaksanakan kewajiban di waktu kemurahan. Itu ruksoh itu ada kemurahan. Makanya para ulama itu bukan masalah masyakotnya, bukan masalah soroknya, tetapi memang jaraknya itu, masapatul saparnya itunya itu, masapatul kosrinya itu yang jadi ukuran itu. Jadi walaupun panjenengan naik Alphard, naik yang lebih mewah lagi Rolls-Royce ya umpamanya, tetap kalau jaraknya boleh qashar sholat. Yang menurut Imam Imam Syafi'i itu berapa? Kurang lebih 90 km, 86 ya, kurang lebih 86 km boleh kita melaksanakan sholat qashar, boleh kita tidak berpuasa. Bahkan ada ulama yang sangat ringan itunya itu, membuat hukum kebolehannya itu merupa rukshonya. Pokoknya budal saka omah, ya, pokoknya keluar dari rumah. Ya, apakah 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo, yo kan sudah saparol qasr itu sudah keluar. Yang penting pergi bepergian. Cuman di dalam mazhab Syafi'i memang ditoto bepergiannya itu seperti apa. Satu, bepergiannya tidak untuk maksiat. Kalau bepergiannya untuk ngerampok sebagaimana dilakukan, bepergiannya untuk golek rumput muda, ya tetap dosa. Bepergian yang dosa itu yang tidak bisa ditolerir, tidak ada ruksoh ya, untuk silaturahim, menjalankan tugas. Kemudian berperang, apalagi kalau berperang maksudnya berjuang, berjihad di jalan Allah, melaksanakan tugas seperti tentara itu, melaksanakan tugas di perbatasan itu ternyata soro. Itu makanya ada kebolehan yang kedua. Ada juga para ulama yang mencoba kalau safar ini ilatnya, alasan hukum yang menentukan kenapa kita boleh ruksoh. Tetapi ada juga yang para ulama masyakoh itu hikmah dari akibat dari bepergian itu soro, yaitu masyakot soro. Maka apakah kesoroan ini juga bisa dijadikan alasan untuk mengadakan ruksoh? Contohnya tempo hari itu dari Bundaran Waru Sito sampai UIN itu 5 jam gara-gara macet, ada demo. Lah iku sholat duhur itu akhirnya keter. Nah kalau ngoten niku kira-kira boleh nggak? Nah nanti sholat duhurnya dijamak takhir dengan asar. Nah para ulama yang memberikan rekomendasi kalau memang ada masyakoh yang betul-betul doruri, boleh kan itu jadi. Dan enak sebetulnya ketika kita mengaplikasikan mempraktekkan tuntunan Islam itu. Ada yang karena innallaha yuribikumul yusra wala yuribikumul usra. Gusti Allah itu dalam menjalankan hukum-hukumnya itu sajane gak golek sing soro, golek sing gampang, asalkan nggak boleh sembrono.
semuanya harus dingerteni alasannya apa. Makanya dalam hukum itu ada istilah sabab, syarat, mane. Hukum itu ada dua, hukum wad'i, dan untuk bisa melaksanakan wajib, ijabun, nadbun, ibahah, tahrim, karohah, tahrim, ada hukum 5 itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Anak ini dulu ada alasannya dulu. Alasannya apa? Namanya hukum wad'i. Nah, itu sabab, syarat, mane. Ya, mesti kita berbicara ada kausalitasnya. Mengapa orang berpuasa pada bulan puasa boleh berbuka? Ya mungkin karena bepergian atau karena sakit. Nah, sakit ini dibedakan, sakit permanen dan sakit tidak permanen. Sakit permanen bahkan tidak perlu puasa selamanya. Nah itu. Makanya di sini ada tulisannya walalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin walalladzina lan ing atase wong-wong tiang-tiang yutikuna la yutikuna tiang-tiang kang ora kuat. Ya. Ora kuat nindakake poso. Layutikuna tegese orang-orang yang ora kuat melaksanakan puasa. Karena apa? Likabirin, karena tuwa. Au marodin utawa sakit. Layurja, nah yang ora buruhu, ya layurja, yang tidak ada kejelasan kapan sembuhnya dan kapan. Ya makanya maksudnya layutiku nahu itu dijelaskan likabirin karena tua, apalagi kalau pikun pisan, orang pikun. Makanya kita kan ada doa ya, doa audzuka min hamba itu Gusti muka mawas mugi panjenengan ngedohaken dumateng diri kula, 1 dari fakir, 2 dari sakit, yang ketiga. Nah, ini tapi jangan tersinggung Bu nggih. Memang ada hadis ini. Doanya itu doa Rasulullah itu ada 3 doa yang sangat populer dan Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alaya azaban. Duh Gusti ing Maha Kuwaos, mugi panjenengan menghindarkan kula min waladin saking duwe anak yakunu alaya azaban, di mana anak itu bisa mengakibatkan siksa. Makanya kita diupaya untuk bisa bagaimana melahirkan anak yang soleh. Wa waladin solihin yad'u lahu wa mimmalin yakunu alaya wabalan, dan dari harta di mana harta itu menjadi siksa juga, ya, wabal, jadi ujian juga, menjadi fitnah juga. Ya, kan dalam Al-Qur'an kan ada ayat inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Dan yang ketiga, ngapunten ibu-ibu jangan tersinggung ya. Wa min nimra'atin yakunu alaya. Nah, itu. Dan begitu juga wa min nimra'atin yusibuni qoblal masib. Wa min nimra'atin yusibuni qoblal masib. Dan dari istri kula, di mana istri kula itu menyebabkan beruban sebelum waktunya. Jadi ngapunten, berarti memang kadang-kadang ada watek-watuk wahing ibu-ibu itu yang membuat suaminya di rumah itu cemberut, datang ke rumah. Makanya minggu yang lalu saya sudah menyarankan ibu-ibu banyak senyum kalau di rumah itu, nggih, biar suaminya tidak mencari senyuman di luar rumah. Banyak senyum, banyak. Jadi ada doa ya, cuman doa ini. Jadi Allahumma inni a'udzubika min waladin yakun Gusti ing Maha Kuwasa. Jadi Rasul sendiri itu sudah memprediksi kalau kita punya anak, mau tidak mau anak itu kadang-kadang menjadi menjadi itu bagi orang tuanya itu. Wah, begitu juga kalau kita dijadikan orang punya kelebihan harta, di mana harta itu kadang-kadang menjadi
fitnah, menjadi ujian, menjadi sesuatu yang mengantarkan kita pada siksa. Termasuk istri juga. Ngapunten nggih Pak nggih. Ibu-ibu nggih, makanya saya berharap ya dengan ngaji seperti ini kita saling introspeksi ya. Karena semuanya ini sudah diprediksi oleh Rasulullah apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena skenarionya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa ngintip skenario Gusti Allah itu ya para rasul dan para malaikat. Nah, termasuk iblis ya. Makanya nanti dalam surat Al-Baqarah dan ada juga penjelasan hati-hati kalau sudah kita berumah tangga. Iblis itu kadang-kadang tidak senang kalau orang berumah tangga itu sakinah, mawaddah, warohmah. Makanya diuji juga. Wa 'alal ladina lang iku ing atase tiang-tiang la yutikuna kang ora padha kuat sapa si aladina hu ing puasa ya. Karena likabirin karena tuwe ya. Au maro ada pikun ya enggak kuat lah. Au marodin utawa karena loro layur jaburuhu kang ora ono watese kapan rampunge ya. Bur itu bebasnya, rampunge lah bahasa, atau warase sakit ya. Pidyatun utawi pidyah ya utawi pidyah to'amu miskinin, yaitu membayar pidyah dengan memberi makan orang miskin. Berapa ukurannya? Kodruma yakuluhu. Ukurane pidyah itu ditafsiri di sini kodruma sekirane kira-kirane barang yakulu kang dipangan apa si man ya si miskin hu ingma. Jadi ukurannya itu tidak banyak Bu, ukuran bayar pidyah itu qadruma yakuluhu, seukuran barang yang dimakan oleh orang miskin pada piyaumihi ing dalam waktunya sedino ya. Jenengan ada yang satu hari makan 2 kilo. Kalau di total ya lebih, cuman kalau makanan pokoknya saja ini Bu, fiyaumi. Jadi qadruma yakuluhu fiyaumihi. Ini kalau mau dihafalkan berapa ukurannya kita memberi fidyah itu, yaitu seukuran barang yang dimakan oleh orang miskin selama satu hari. Wahwa utawi si ma, nah itu yakuluhu fiyaumin. Mudun tegese sak mud min golibi kutin ya. Sak mud dari makanan pokok, umumnya makanan pokok di suatu desa. Jadi apa yang kita berikan sebagai pengganti fidyah itu yaitu makanan pokok dari satu desa yang ukurannya sakmun likuli yaumin dalam satu hari. Kalau konon menurut timbangannya ulama dulu satu mud itu 6 on, 6 on. Jadi gak sampai 1 kilo, satu hari 6 on. Jadi kalau sekarang satu hari berasnya beras rojo lele ya. Tapi sekarang ini ada cap lele, bukan rojo lele Bu, cap rojo lele. Kalau dulu ada istilah beras purase, rojo lele, pengawan ya kan, ada lagi IR. Nah, kalau beras-beras yang dulu sebelum tahun 70-an, ada bapak-bapak yang dari desa hidup sebelum tahun 70-an Pak. Berasnya itu biasanya beras yang berbulu ya.
kalau tak sebelum tahun 70-an itu. Mengapa saya memberi batas tahun 70-an? Karena tahun 60-an itu banyak petani-petani di desa itu menanam padi yang berbulu, bukan ketan, beras biasa. Rasanya enak itu berbulu, tapi waktu panennya lama, biasanya 6 bulan. Nah, setelah tahun 70-an Indonesia masuk era repelita pertama, 69 sampai tahun 74. Prioritas zaman Pak Harto awal jadi mengumumkan adanya pelita pembangunan 5 tahun, maka yang pertama diitukan adalah masalah perbaikan pangan. Maka muncullah istilah nama padi IIR, ya. IR itu dari International Rice, ya, yang bibitnya dari Filipina. Itu harus hafal, Bu, dia wong desa, wong desa. Kalau jenengan wong kutha boten mungkin apa. Nah, mulai tahun 70-an lah akhirnya ada namanya revolusi pertanian, revolusi, sehingga muncullah namanya pestisida, pupuk urea. Itu mas tahun 70-an itu dalam rangka bagaimana menyelamatkan agar bangsa kita tidak kelaparan, karena sampai tahun 70-an kelaparan itu menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita. Padahal sebetulnya kelaparan itu bukan karena tidak subur tanahnya, bukan karena gunjang-ganjing kebijakan politik yang gonta-ganti kementerian, gonta-ganti. Jadi memang Indonesia itu soro, Bu, mulai tahun 45 sampai tahun 69. Secara ekonomi juga soro, secara politik juga soro, stabilitas keamanan juga soro. Mulai terkendali itu sudah ada istilah pelita 69, maka muncullah istilah trilogi pembangunan macam-macam itu kan. Nah, itu ya, rodo ingat ya, karena pernah belajar dulu kan ada penataran P4 ya. Kalau Bapak kayak Pak Abah Nurul ini tahu ditatar P4 25 jam sampai 100 jam. Bahkan saya ini punya sertifikat Manggala. Wah, Manggala itu kan gagah zaman dulu. Penatar Pancasila P4. Saya punya sertifikat Manggala. Makanya kalau rodo inget itu ya pantes rodo inget. Nah, akhirnya 82 masuk tahun 80 Indonesia bisa sewa sembada pangan. Cuman ruginya dengan adanya pupuk dan pestisida, iwak namanya wader pari itu hilang. Makanya ada istilah wader pari. Saiki ono, Bu, wader pari pun kuatos. Ayo sarapan pagi-pagi kita sarapan wader pari di mana? Ketintang itu dekat rel sepur. Nggih. Iya. Itu kan Kincil. Nah, rumah makan Kincil. Nah, ayo sarapan di sana, Bu. Ada wader pari biasanya. Nah, tapi wader pari yang dibudidayakan di beberapa daerah memang. Tapi kalau dulu di sawah itu enak, Bu. Kalau gak golek iwak itu gak ado-ado. Golek sawah, golek itu. Biyen ayah awan cilik usia 3-4 tahun 5 tahun. Nah, itu kadose ngoten nggih. Jadi kalau tiang-tiang yang tidak mampu untuk berpuasa, ketidakmampuannya. Nah, sekarang bagaimana pekerja keras? Nah, ini pernah juga diperdebatkan. Bagaimana pekerja-pekerja keras yang mengeluarkan tenaga fisik sehingga kalau dia berpuasa tidak kuat. Nah, ngapunten ini. Memang ada ulama mencoba kalau kerja kerasnya dengan fisik itu dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya, nah, maka puasanya juga bisa dapat rukhsah karena kategori layutiku nahu. Makanya kalau panjenengan lihat pekerja-pekerja bangunan sing abot-abot kok gak puasa, jangan disalahkan ya. Karena ada ulama yang membolehkan karena dia nafkah itu lebih wajib untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Nah, sementara puasa itu hanya untuk dirinya sebetulnya. Sementara kalau mentelantarkan keluarganya dengan karena puasa sehingga dia mencari nafkahnya gagal, nah itu makanya jangan ngeremeh
kalau ada orang kerja soro, kerja bangun, kok gak puasa, ya jangan dilokno, awakmu saja nih ya. Karena ada, kalau memang betul-betul layutikunahu, tidak kuat. Dengan puasa dia tidak kuat, jadi pekerja keras. Ada yang oleh kan. Nah, itulah apa namanya dalam. Nah, oleh karena itu di sini para ulama menjelaskan rododowo ini. Ya mudun min golibi kuatil baladi likuli yaumin wa fi qiraatin bi idopati pidyatun. Dalam satu bacaan itu apa namanya jadi bukan pidyatun tapi pidyatu to'ami miskinin. Itu kalau diidopahkan. Idopah itu kata yang saling bersandar. Pun jenengan gak usah mikir posisi idopah, kata yang saling bersandar. Cara membacanya itu ono aturannya khusus. Kalau pidyatu to'ami miskini, kalau dibaca idopah maka cara membacanya itu pidyatu bukan pidyatun, pidyatu to'ami miskinin. Tetapi di sini pidyatun sebagai mubtada, nah, to'amu miskinnya sebagai khobar. Mengapa dibaca idopah? Wahya utai pidyah iku lil bayani, untuk menjelaskan, untuk wakila la ghairu muqaddaratin. Nah, penjelasannya bagaimana? La ghairu muqaddaratin. Jadi tilapan yang menunjukkan tidak tidak itu. Wakanu lan demikian itu adanya ketentuan layutikunahu itu sebagai mukhayyarina fi sadril Islam, sebagai bentuk pilihan. Nah, tadi awal apa namanya dakwah Islam bagi mereka-mereka yang tetapi ada juga yang menunjukkan baina shaumi wal fidyati, yang bisa memilih ya antara apakah tetap puasa atau fidyah. Itu sumanusiho bita'ini saumi biqauli paman syahida minkum syahra falyasum. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat ketentuan pilihan bagi orang yang tidak kuat. Nah, tetapi kalau memang dia kuat maka paman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini menurut penjelasan mengapa dalam Islam ini ya selalu ada alternatif. Nah, itu bahasa yang lebih kerennya itu. Jadi ketika Gusti Allah mewajibkan ini mesti ada alternatifnya. Kalau contohnya sholat berdiri ala qadiri mesti ada tambahan. Kalau ada alternatif mesti ada taklik, ada alakohnya. Al-qiyamu alal qadiri, berdiri itu bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu boleh duduk. Makanya di sini sediakan kursi itu Bu, ada kursi. Nah, bagi bapak-bapak yang tidak mampu berdiri boleh duduk. Nah, tidak mampu duduk dengan tidur. Ya, tidak mampu tidur dengan isyarat. Itu menunjukkan, jadi enak sebetulnya itu. Kalau ya hubungannya dengan amaliyah jasadiyah. Nah, menurut Ibnu Abbas, waqala Ibnu Abbasin mendika. Jadi kalau maksudnya sini menurut pendapat Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi'ah. Nah, kecuali orang hamil dan orang nyusoni. Orang hamil juga boleh buka. Orang menyusui juga boleh berbuka. Asalkan ida abtorota khaufan alal waladi. Orang hamil dan orang menyusui kalau khawatir dengan anaknya, nah itu boleh pak inaha baqiyatun bila nasin fi haqihima. Jadi kalau menurut Ibnu Abbas, kalau orang perempuan, makanya Bu, enak Islam itu. Satu sisi orang perempuan itu ada beban
berat. Contohnya hamil itu beban berat Pak bagi ibu-ibu itu. Wahnan ala wahnin wa fisoluhu fi amaini kan Ibu ya. Jadi dengan hamil itu wahnan ala wahnin. Bapak-bapak kadang-kadang ya rada dablek, istrinya hamil ditinggal kawin lagi. Nah, itu hati-hati loh Pak ya. Jadi nah bapak-bapak makanya yang perlu itu ya. Nah bagi orang hamil, karena hamil itu sorok, begitu juga nyusoni ya, karena bagaimanapun namanya ASI itu gizi yang tidak bisa digantikan dengan apapun selain dari air susu ibu. Nah ibu-ibu netei bahasa Jawane nggih ya, makanya diupayakan Islam ini paling tidak berapa lamanya Bu nyusui? 2 tahun. Nah kalau ibu ada kekhawatiran, nah ini bagaimana ininya, bagaimana solusinya? Tapi kalau memang abtorota khaupan alal waladi, maka di sini ada 2 kewajiban. 1 kewajiban mengganti puasanya, dan 2 kewajiban fidyah. Paman tatawa khairon, dan itu insya kita teruskan besok nggih. Paman tatawa khairon bahwa nah itu khairul wa ang tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Insyaallah kita teruskan besok nggih. Al-Fatihah.